Selamat siang pemirsa, jumpa lagi dengan saya Angel Priscilla dalam sekilas liputan 8 yang akan menyajikan informasi yang faktual, akurat, dan terpercaya seputar SMA Delta dalam beberapa menit mendatang. Informasi kali ini bersamaan dengan adanya ekstrakurikuler tari di SMA Negeri 8 yang diadakan rutin setiap hari Kamis sepulang sekolah. Ekstra tari ini diikuti dengan sangat antusias oleh siswi-siswi di SMA 8 Surakarta. Selamat siang pemirsa, saya Natania Rima akan melaporkan salah satu kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 8 Surakarta, yaitu ekstra tari. Dan saat ini saya sudah berada di aula. Nah, aula ini merupakan tempat latihan rutin untuk para anggota ekstrakurikuler tari. Mereka biasanya melaksanakan latihan rutin sepulang sekolah di hari Kamis. Saat ini saya sudah bersama seorang narasumber dari anggota ekstrakurikuler tari. Perkenalkan, saya Arum dari kelas 11-5. Nah Arum, saya akan mewawancarai Anda dengan beberapa pertanyaan seputar ekstrakurikuler tari. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Kira-kira apa aja sih kegiatan yang dilakukan di ekskul tari selain latihan rutin? Apakah ada acara lain seperti pengakraban, rapat, atau pentas, dan lain-lain? Nah, di ekskul tari itu selain ada latihan rutin, biasanya kalau bulan Ramadan itu ada bukber bareng gitu-gitu. Terus kalau habis ada acara pensi di sekolah gitu biasanya kumpul buat sekedar Mengevaluasi. mengevaluasi kegiatan dan mungkin bertukar makanan kecil-kecilan gitu. Nah, itu tadi kegiatan di ekstrakurikuler tari selain latihan rutin. Keren banget ya, nggak cuma latihan rutin aja, tapi banyak kegiatan lain yang membuat akrab antara anggota lain dan lainnya. Pertanyaan kedua, ekstra tari di SMA 8 ini kan keren banget tuh. Selalu menampilkan tarian yang luas, entah itu tarian adat atau tarian modern. Kira-kira siapa sih pembina dan pelatih dari ekstra tari sampai jadi keren banget gini? Buat tahun ini pembina ekskul tari itu Bu Dwi. Nah, Bu Dwi itu kan di sini sebagai guru PKWU ya. Kalau buat pelatihnya sendiri, kita manggil dari luar, namanya Mbak Kresti. Kalau boleh tahu nih, 1 jam latihan itu berapa sih biaya untuk pelatihnya? Kalau yang aku tahu, biaya buat pelatihnya itu per 1 jamnya itu 75.000. Wah, nggak terlalu mahal ya, tapi bisa menghasilkan tarian yang super keren. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Ekstra tari kan biasanya latihan di aula ya. Nah, kalau semisal nih di aula ada kegiatan lain dan dipakai untuk acara lain, biasanya kalian tuh latihan di mana sih selain di aula? Kalau semisalnya aula lagi dipakai atau ada kegiatan lain, ekskul tari itu biasanya latihan di moving class. Nah, kursi-kursi dan meja-meja itu dipinggirin dulu buat latihan gitu. Wah, usahanya perlu diacungi jempol ya. Tetap usaha apapun untuk bisa latihan. Langsung aja kita ke pertanyaan keempat. Kalau mau jago nari kan harus sering-sering latihan. Nah, anak-anak tari SMA 8 ini latihan rutinnya tuh kapan aja sih? Misalnya mau nampilin suatu pentas, misal di Kreaso atau pentas seni SMA 8 yaitu Kresta. Kalian itu ada latihan tambahan atau hanya cuma hari Kamis itu? Kalau semisal mau ada event, biasanya ekskul tari itu latihannya lebih intensif ya. Bisa 1 minggu 3 kali atau bahkan bisa 4 kali. Nah, biasanya hari Sabtu kan kosong ya itu. Nah, itu biasanya dipakai buat latihan. Bisa pagi atau sore atau siang gitu. Nah, kalau latihan intensif kayak gitu, apa tetap pakai di aula atau di tempat lain? Kalau yang kemarin itu pas ada event Kresta, latihannya tetap di aula. Oh begitu, jadi memanfaatkan tempat yang ada di sekolah selagi kosong. Sekarang, saya mau tanya ke beberapa anggota ekstra tari nih. Dan saat ini saya sudah bersama beberapa anggota ekstra tari, diantaranya Aku Talita Adisomia dari kelas 11-5. Aku Arum dari kelas 11-5. Aku Selumita dari kelas 10-3. Aku Samuela dari kelas 10-2. Nah, aku mau tanya nih, di SMA Negeri 8 ini kan banyak banget nih ekstrakurikuler. Contohnya itu ada paduan suara, basket, kir, mavista, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kok kalian ini lebih pilih ekstra tari untuk jadi ekstrakurikuler kalian? Kalau aku dulu itu pas SD udah pernah ikut ekskul tari nih.
Terus pas SMP nggak ada ekskul tari. Terus SMA ternyata ada. Jadi aku ikut karena aku mau ngembangin bakat aku di tari. Kalau aku sendiri ikut tari karena aku sendiri suka nari dari kecil. Nah, kebetulan di SMA kan ada ekstra. Nah, cocok banget buat kembali bakat itu. Aku karena dari kecil udah hobi menari, terus ingin mengembangkan dan menyalurkan bakatku untuk dari SMA. Kalau aku karena aku dari kecil udah diikutin sama tari dan aku ingin ikut ekskul tari di SMA 8 ini karena aku mau menyalurkan bakat aku dalam menari. Wah, alasan yang keren-keren banget nih. Dan kalau di ekstra itu kan pasti diajarin gerakan-gerakan yang rumit banget nih. Gimana sih kalian itu bisa hafal dan bisa lancar gerakan-gerakan yang rumit dan ribet sampai jadi satu kesatuan yang indah dan bagus? Kalau aku pastinya ada latihan tambahan ya pas di rumah. Pas waktu luang itu nyempetin diri buat latihan untuk ulangin gerakan-gerakan yang diajarin di ekskul sekolah tadi. Kalau aku sendiri buat melakukan gerakan itu biasanya kan ada hitungannya ya, kayak itu dihitungin buat gerakannya masing-masing, terus dipasang sama musiknya. Kalau dari aku sendiri, aku dari awal itu kayak ngitungin gerakan tersebut, terus aku ulangin berkali-kali sampai aku paham di luar kepalaku, lalu aku sambungkan dengan musik tari tersebut sampai aku hafal sendiri tanpa bantuan oleh mentor. Kalau aku waktu awal aku perhatiin gerakan yang diajarin, terus aku praktekin berulang-ulang sampai aku bisa hafal dan paham sama gerakan itu dengan baik. Keren banget ya mereka, usaha keras untuk menghafalkan gerakan sampai jadi satu tarian yang indah dan mulus. Nah pemirsa, itu dia hasil wawancara saya bersama beberapa narasumber dari ekstrakurikuler tari SMA 8 Surakarta. Sekarang saatnya kita berpisah. Terima kasih sudah menyaksikan dan sampai jumpa lagi. Jadi berikut tadi liputan yang menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Angel Priscilla pamit undur diri. Sampai jumpa.